Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca doa sebelum belajar. Ya, silakan dipimpin oleh Aldebaran. Kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, Ananda Aldebaran Al-Fahri hadir? Hadir. Oke, kita lanjutkan. Ananda Andini Putri hadir. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Oke, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan Ibu. Sekarang coba kita berdiri dulu semuanya. Oke, berdiri dulu ya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu agar kita siap untuk belajar. Ikutin Ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar, duduk yang manis siap belajar. Oke, siap buat belajar? Oke, kalau udah siap, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menghormati pahlawan yang telah berjuang pada saat kemerdekaan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh dipimpin oleh Ananda Rumaisa. Silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, coba lihat kiri dan kanan Ananda semua. Apakah kelas sudah nyaman? Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus membersihkannya. Nah, bagaimana caranya untuk membersihkan kelas? Iya, dengan melaksanakan piket bersama. Nah, jika kita tidak membersihkan kelas, maka kelas akan seperti apa? Iya, kotor. Selain kotor, kita juga tidak akan merasakan nyaman ketika kita belajar. Kemudian, kita akan mudah sakit karena penyakit akan datang ya kalau kita tidak membersihkan kelas. Maka dari itu kita harus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat karena itu merupakan kewajiban kita di rumah sesuai dengan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari, yaitu tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran keempat. Coba dibuka bukunya halaman 33. Nah, di sini ada 5 tujuan pembelajaran ya, yaitu kita akan membaca sebuah teks yang dimana teks itu berisikan sebuah kalimat dan saran ataupun masukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tadi ya masalahnya itu adalah kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita membaca teks nih, nah yang kedua itu harus menerapkan ungkapan kalimat saran dan juga menuliskan kalimat efektif berdasarkan kalimat yang dibuat sendiri. Dan yang ketiga, nanti Ibu akan menyajikan sebuah video yang dimana nanti harus dikerjakan oleh teman-teman semua ya, secara berkelompok. Kan kita sudah duduk berkelompok nih, jadi nanti kita akan berdiskusi bersama-sama untuk mengerjakan lembar
kerja yang ibu berikan. Nah, setelah nanti mengamati video, yang selanjutnya adalah menyimpulkan manfaat perilaku hidup bersih dan sehat sebagai anggota keluarga maupun warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Coba, ada yang tahu apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Benar sekali. Good job, Razan. Good job, pintar. Ada lagi? Siapa? Arvin. Masya Allah, hebat Arvin. Ada lagi perempuannya? Perempuannya ayah siapa? Kinanti. Boleh apa Kinanti? Hebat Kinanti, betul sekali ya yang diucapkan oleh Razan, kemudian Arvin, dan juga Kinanti. Sekarang kita lihat kalau menurut ibu, apa sih PHBS itu? Nah, PHBS itu adalah kebiasaan atau perilaku baik yang dilakukan oleh setiap warga sekolah untuk apa? Untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan secara aktif, serta menjaga lingkungan sehat di sekolah secara mandiri. Jadi ketika kita akan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak bisa melakukannya. Misalnya nih, kelas kita mau bersih, kita tidak bisa dengan seorang diri ya kalau untuk di kelas ini, tapi harus dilakukan secara bersama-sama, secara bergotong royong. Nah, kalau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam diri kita, misalnya dengan menyikat gigi, mandi ya, keramas. Nah, itu adalah diri sendiri yang harus menerapkannya. Baik, yang selanjutnya apa nih? Yuk kita lihat. Apa? Nah, ternyata perilaku hidup bersih dan sehat ini itu ada undang-undangnya, ada peraturannya, ditetapkan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 79 tentang kesehatan. Nah, jadi apa? Kesehatan di sekolah itu diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik ya, teman-teman semua yang ada di sini ataupun yang ada di kelas sebelah dan semuanya warga yang ada di lingkungan sekolah dalam lingkungan hidup sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu ya, kalau sekolah kita menerapkan hidup bersih dan sehat ataupun lingkungan kita menjaga kebersihannya, itu nanti akan ada penghargaan dari pemerintah. Apa ya penghargaannya? Dinamakan apa? Iya, Adipura. Jadi jika diberikan penghargaan yang bernama Adipura itu berarti lingkungan yang ada di sekitar kita itu adalah lingkungan yang bersih dan bebas dari penyakit. Nah, oke, coba lihat gambarnya di sini ya. Ada contoh PHBS di sekolah. Yang pertama apa nih? Yang pertama apa? Iya, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Selama berapa detik nih? Iya, selama 20 detik. Terlebih Indonesia dan seluruh dunia juga pernah mengalami wabah di tahun 2020? Iya, wabah COVID ya, COVID-19. Jadi sehingga ketika kita mau pergi kemana-mana kita harus selalu membawa membawa hand sanitizer ataupun membawa perlengkapan pribadi untuk menjaga diri kita agar terhindar dari virus tersebut. Yang kedua apa nih? Coba dilihat. Iya, benar sekali, yaitu dengan membawa botol minum ataupun tempat makan dari rumah masing-masing. Jadi misalnya nih, kalau misalnya Lutfi mau jajan ke kantin, alangkah baiknya yaitu membawa tempat makannya dan botol minumnya dari rumah. Selain juga menjaga kesehatan dengan membawa tempat makan ataupun botol minum dari rumah, itu juga akan mengurangi sampah plastik, kemudian sampah kaleng ya, ataupun botol minuman. Nah, yang ketiga apa nih? Yang ketiga manfaat contohnya? Iya, contohnya adalah membuang sampah
ke mana? Ke tempatnya, betul ya. Jangan membuang sampah ke tempatnya, tapi tempatnya di mana? Biasanya jangan sampai membuang sampah di bawah meja, tapi di mana? Di tempat sampah ya. Ada nih di kelas kita, alhamdulillah ada tempat sampahnya. Di depan kelas juga ada tempat sampahnya. Yang dimana di sini dibedakan menjadi berapa? Berapa? Coba. Alazam? Iya, ada 3 ya. Ada sampah organik, non-organik, dan juga apa ini? Apa coba? Obat-obatan ya. Jadi ada tempat sampah khusus untuk memilah dan memilih sampah ya. Contoh yang keempat apa nih? Biasanya pelajaran favorit kalian nih kalau berada di luar kelas apa? Iya, betul, yaitu melaksanakan olahraga. Jadi selain olahraga di sekolah, kita juga bisa olahraga di rumah nih. Setiap bangun tidur nih ya, biar badan kita sehat kuat dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kita olahraga. Misalnya apa? Olahraganya main loncat tinggi. Bangun tidur nih, habis bangun tidur biasanya gimana nih ya? Push up, betul. Dan masih banyak olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan dengan jalan-jalan aja di sekitar kompleks, atau misalnya bersepeda ya di hari Minggu bersama orang tua gitu ya, dan masih banyak lain. Contoh yang terakhir, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit yang disebabkan oleh jentik-jentik nyamuk atau nyamuk, karena dengan adanya sampah kemudian nanti banyak nyamuk atau jentik-jentik nyamuk itu akan menimbulkan penyakit apa? Malaria, kemudian demam berdarah ya, dan masih banyak contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita lakukan di sekolah. Baik, yang selanjutnya, nah ada pertanyaan nih. Coba, bagaimana mencuci tangan yang baik dan kapan kita harus mencuci tangan? Dari pertanyaan yang pertama dulu nih, ada yang mau mencoba menjawab? Siapa? Ale Shakila, boleh Ale Shakila, apa tuh? Bagaimana mencuci tangan yang baik? Benar, good job. Ibu beri 2 jempol. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab? Siapa ya? Siapa? Oke, Ufaira, boleh silakan. Apa Ufaira? Benar, good job, hebat ya, pinter-pinter ya, pada aktif ya, bagus. Oke, jadi bagaimana mencuci tangan yang baik? Yaitu tadi ya, mencuci tangan yang baik itu dengan menggunakan sabun di air yang mengalir dan dilakukan selama 20 detik. Gerakannya sudah banyak ya di YouTube gerakannya. Yang pertama seperti ini ya. Nah, tangannya, telapak tangan yang ini. Kemudian kuku-kukunya, kuku kanan ke telapak tangan yang sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Kemudian sela-selanya juga jangan lupa ya. Nah, sela-selanya. Oke, seperti itu ya gerakannya ya. Bisa diterapkan nanti ketika akan mencuci tangan sebelum makan. Kemudian, kapan kita harus mencuci tangan? Tadi udah kejawab ya. Jadi mencuci tangan itu pada saat sebelum makan atau ketika kita habis dari mana nih? Habis main. Jadi kalau misalkan bunda di rumah nih masak nih buat kita makan sore, kita baru aja datang terus ada bala-bala amat sama cabai gitu ya. Aku mau tuh, karena perut aku udah lapar. Nah, langsung aja deh diambil. Tiba-tiba langsung sakit perut. Karena apa? Karena cabainya atau karena apa? Karena tangan kita yang tadinya habis main dari luar, terus tiba-tiba mengambil makanan. Nah, kuman-kuman dan bakterinya itu menempel dalam tangan kita ya. Jadi diusahakan kalau habis main itu cuci tangan dulu ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ya tadi, mengapa harus membawa tempat makan dari rumah masing-masing? Ya, untuk mengurangi sampah plastik, kemudian styrofoam, dan sampah-sampah yang lainnya, dan juga kita akan bebas dari penyakit. Lanjut, mengapa harus membuang sampah pada tempatnya nih? Agar kita terhindar dari
tidak dibersihkan ada tikusnya nanti beranak, jadi banyak deh anak-anak tikus ya. Kemudian tempat sarang nyamuk juga ya, serta adanya kuman dan bakteri. Yang selanjutnya nih ada manfaat olahraga. Manfaat olahraga itu untuk apa sih? Yang pertama agar badan kita menjadi bugar, jelas ya. Kemudian berat badan terkendali ya, sesuai dengan usia kita. Jadi tinggi badan, berat badan itu akan sesuai dengan usia kita. Kemudian otot dan tulang lebih kuat. Yang keempat, daya tahan tubuh meningkat sehingga kita jadi gak mudah sakit ya, apalagi dengan diseimbangi minum vitamin dan juga sayur dan buah. Jadi ketika Bunda memasak sayur di rumah nih, nah kita tuh harus memakannya agar kita daya tahan tubuhnya meningkat dan terhindar dari penyakit. Serta ini yang terakhir, terhindar dari penyakit ya, tadi dengan memakan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga mengonsumsi vitamin ya. Dan juga jangan lupa minum air mineral yang banyak. Mengapa harus diberantas? Coba, kenapa nih nyamuknya harus diberantas? Ya, yang pertama jelas karena nyamuk ini akan menyebabkan terjadinya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua, penyakit kaki gajah. Tadi ya disebabkan oleh apa tadi kaki gajah? Ada gambar apa tadi sebelumnya, Bu? Ada gambar tikus ya, nanti dapat menyebabkan penyakit kaki gajah. Nanti kakinya membengkak seperti gajah ya, besar. Kemudian malaria. Kalau malaria itu panas, kemudian timbul bintik-bintik atau bercak berwarna merah di tubuh kita. Sehingga kita harus melakukan 3M. 3M-nya apa saja? Yang pertama, kalau di sekolah nih ada bak mandi ya, kita harus apa? Menguras tempat penampungan air, iya, agar tidak ada jentik-jentik nyamuk. Kemudian mengubur barang bekas ya, barang bekas sampahnya bisa dikubur ya. Jadi kita melakukan pengolahan sampah tadi ada 3 jenisnya ya di sebelumnya. Nah, bisa dengan mengubur barang bekas. Kemudian menutup tempat penampungan air. Jadi kalau misalnya ada drum nih di luar kelas, kemudian ada airnya, nah diusahakan untuk ditutup agar tidak adanya jentik-jentik nyamuk itu. Lalu, apa manfaat PHBS di sekolah? Coba dilihat dan dibaca sama teman-teman. Iya, manfaat PHBS di sekolah itu adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatnya proses belajar mengajar dan lingkungan sekolah menjadi sehat. Tentu kalau kita melaksanakan piket di kelas, disapu, dipel, diberikan pengharum ruangan ketika kita masuk kelas nih esok harinya, wah kita udah dari rumah udah pakai seragam keren, putih merah, masuk kelas siap untuk belajar karena ketika dibuka pintunya aromanya wangi, kelasnya bersih, dan juga tempat duduknya ditata dengan rapi. Oke, kita lanjutkan ya ke pengertian hak dan kewajiban. Di subtema dan pembelajaran sebelumnya di pekan lalu kita sudah mengetahui bahwa hak itu apa? Hak? Coba hak. Apa? Ivan apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau peroleh. Kalau kewajiban? Benar, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena itu merupakan tanggung jawab. Contohnya apa kalau di sekolah? Kewajibannya ketika guru sedang menjelaskan kita harus mendengarkan betul, memperhatikan, tidak mengobrol. Apalagi? Iya benar, perilaku hidup bersih dan sehat dengan melaksanakan piket kelas tentunya. Kalau hak contohnya apa? Hak di sekolah mendapatkan perhatian dari guru, benar. Kemudian berteman dengan siapa saja. Baik, selanjutnya apa ya?
Nah, ini yang sudah ya. Jadi tadi hak seperti yang sudah dijelaskan oleh Ivan, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena merupakan tanggung jawab kita semua. Oke, contohnya, nah di sini ya ada contohnya ya. Tadi selain yang sudah Ibu sebutkan, ada contoh hak mendapatkan ilmu pengetahuan jelas dengan sekolah. Kita akan mengetahui tadi apa, perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang pengertian hak dan kewajiban benar. Kemudian contoh-contohnya, contoh hak seperti apa, contoh kewajiban ya, sehingga yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu dan menjadi bisa. Kemudian merasa aman dan dilindungi. Coba ketika teman-teman mau masuk ke sekolah, di depan sekolah apa tuh yang pertama kali kita lihat? Apa? Iya, Bapak Satpam. Biasanya ada Pak Satpam yang menjaga ya di luar sekolah, dan ada gerbang sekolah agar kita warga yang ada di sekolah itu merasa aman dan juga dilindungi ya. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah, ya ini adanya meja untuk menulis, kursi untuk duduk. Kemudian ini ketika kita akan menonton video, mau nonton film rame-rame sama ibu atau bapak guru di sekolah, sudah disiapkan, ada proyektornya ya. Kemudian ketika kita akan membersihkan kelas, sudah disediakan rapel dan juga sapunya. Kalau kewajiban apa? Selain piket, iya tentu belajar harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan serius, dengan rasa percaya diri. Karena kita ke sekolah itu mau apa? Mau belajar supaya pintar, supaya dapat ilmu ya. Belajar sambil bermain ya, bermain sambil belajar bersama teman-teman. Kemudian mematuhi aturan sekolah. Jelas sebagai seorang peserta didik, kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Misalnya apa peraturan yang ada di sekolah? Memakai apa? Memakai seragam sekolah. Iya, hari Senin karena mau upacara nih, harus lengkap pakaiannya, atributnya, dari mulai topi, dasi, bajunya putih merah, kemudian menggunakan sepatu berwarna hitam, menggunakan kaos kaki putih. Kemudian apa lagi? Ya, kalau mau belajar gitu ya, kita harus mendengarkan ibu guru ya, memperhatikan ibu guru yang sedang menjelaskan, tidak membuat keributan di kelas ya, tidak bertengkar dengan teman. Selanjutnya, di sini ibu sudah menyanyikan lembar kerja peserta didiknya ya, bisa dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya lembar kerja peserta didik yang sudah ibu berikannya ya. Dan ada yang ingat? Kemarin ibu sudah meminta teman-teman untuk membawa apa? Membawa karton, kemudian gunting, kertas lipat, dan juga lem ya. Untuk apa? Untuk membuat mind mapping ya, untuk membuat peta konsep dari perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, bagaimana? Sudah semua kelompok merah, hijau, kuning, dan biru? Sudah? Oke, kalau sudah, ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang akan mempresentasikan hasil mengerjakan lembar kerja peserta didiknya ke depan kelas ya. Oke, silakan mau dimulai dari kelompok mana dulu nih? Merah, kuning, hijau, atau biru? Boleh, silakan. Kelompok merah, boleh. Silakan kelompok merah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok merah karena sudah berani untuk menampilkan hasil diskusinya ya. Keren sekali, hebat. Good job. Oke, selanjutnya kelompok mana? Boleh, silakan kelompok hijau. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya ya. Kelompok merah sudah hebat, kelompok hijau, kuning, dan biru. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat. Nah, di sini ada membuat kelompoknya terdiri dari 6 sampai 7 orang sudah ya. Kita sudah membuat kelompoknya karena sebelum memulai kita sudah duduk secara berkelompok. Nah, di sini ada ini ya. Ada gambarnya. Gambarnya itu anak kecil yang habis bermain dari luar sehingga pakaiannya kotor. Seorang ibu sakit perut dan juga sampah yang berserakan.
Nah, mind mapping yang dibuatnya seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat peta konsep, maka di sini harus ada bagan yang kita buat. Kurangannya ini di sini tidak memberikan judulnya ya. Harusnya mind map apa? Mind map perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini apa perilaku hidup bersih dan sehat? Kalau di rumah melaksanakan kerja bakti di rumah dengan membantu ayah dan ibu membereskan buku, mengelap kaca, menyapu. Kemudian yang selanjutnya menggosok gigi ya. Jadi ketika bangun tidur kita menggosok gigi, dan ketika malam sebelum tidur juga harus menggosok gigi, ataupun setelah memakan coklat nih kita harus diusahakan untuk menggosok gigi dan juga kumur-kumur dengan air hangat ya. Kemudian apa lagi? Makan makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Dan selalu mengecek kesehatan kita ke dokter. Dan ada yang mau menyimpulkan tentang materi apa yang kita bahas hari ini ya? Kelompok merah, boleh apa? Benar sekali, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian apa lagi? Kelompok kuning, boleh? Kelompok kuning apa? Menerapkan hak dan kewajiban. Kelompok biru, apa kelompok biru? Iya, hak dan kewajiban. Apa kewajiban? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, hak merasa dilindungi, betul sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan? Iya, benar sekali. Kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi contohnya olahraga agar badan menjadi sehat dan kuat. Kemudian berat badan juga seimbang ya. Baik. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua dalam bentuk esai ya. Dikerjakan secara mandiri walaupun duduknya berkelompok, tapi ingat dikerjakannya secara mandiri dan jujur ya. Hari ini sudah belajar dengan semangat ya. Tadi juga kita sudah melaksanakan kegiatan kelompok dan juga mengerjakan mind mapping dan sudah melaksanakan soal yang Ibu berikan ya. Oke, kali ini Ibu akan membacakan kelompok yang terkreatif, terdisiplin, teraktif, dan juga terkompak. Oke, jatuh kepada kelompok berapa ya? Yang Ibu sebutkan nama kelompoknya boleh ke depan ya. Kelompok terkompak jatuh kepada kelompok mana? Ya, kelompok merah. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Ya, teman-teman sukai dengan pelajaran ini. Apa? Kalau misalkan ada yang belum dipahami, nanti boleh bertanya kepada Ibu ya. Untuk pekan depan kita akan belajar masih di tema yang sama, pembelajaran kelima. Jadi diharapkan teman-teman itu membaca buku terlebih dahulu ya. Pelajaran apa yang akan disampaikan oleh Ibu di hari besok, oke? Semangat? Ya. Untuk penutup pembelajaran hari ini, mari kita mengakhiri dengan membacakan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Dicukupkan sekian dari Ibu Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.